Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisah Rahmadani Putri dengan NIM 220 810 30 10 52. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan perusahaan sektor teknologi, khususnya pada industri komputer hardware. Sekarang ini, komputer sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita, bahkan selalu kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, atau bermain games. Tapi ternyata hanya ada dua perusahaan di dalam industri komputer hardware yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut adalah PT Sentral Mitra Informatika Tbk dengan kode LAK dan PT Metro Data Electronics Tbk dengan kode MTDL. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis keuangan kedua perusahaan ini. Analisis yang pertama yaitu analisis industri Porter's Diamond. Yang pertama adalah newcomer atau pendatang baru. Perlu diingat bahwa perusahaan dengan industri komputer hardware yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hanya terdiri dari dua perusahaan ini. Akan tetapi, PT Metro Data Electronics sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Sedangkan PT Sentral Mitra Informatika baru mulai mencatatkan sahamnya pada tanggal 28 November 2018. Kedua perusahaan memiliki selisih tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yang sangat jauh. Hal ini tentu menjadikan PT Sentral Mitra Informatika sebagai pendatang baru sekaligus pesaing dari PT Metro Data Electronics. Yang kedua adalah supplier. Dalam hubungannya dengan supplier atau pemasok, PT Sentral Mitra membeli bahan baku dari pemasok yang terpercaya dan telah bekerjasama dengan perusahaan selama bertahun-tahun untuk tetap menjaga kualitas bahan baku yang digunakan. Akan tetapi, PT Sentral Informatika belum memiliki kebijakan untuk menyeleksi pemasok. Pada tahun 2023, PT Sentral Informatika memiliki 182 pemasok nasional dan 1 pemasok luar negeri, sedangkan PT Metro Data Electronics memiliki 901 pemasok nasional dan 165 pemasok luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa PT Metro Data Electronics memiliki lebih banyak pemasok, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah customer. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, permintaan akan produk teknologi semakin meningkat. Penggunaan teknologi digital saat ini semakin marak, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan finansial teknologi. Hal ini mendorong permintaan akan produk industri teknologi, baik perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan servis seperti yang disediakan oleh PT Sentral Informatika dan PT Metro Data Electronics. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah produk substitusi. Untuk menghadapi kemungkinan produk substitusi yang akan datang, perusahaan harus menciptakan sebuah inovasi agar tetap bisa bertahan. PT Sentral Informatika memiliki inovasi untuk menciptakan dan mengembangkan produk dan layanan yang hemat energi serta ramah lingkungan. Hal ini bisa menjadi nilai tambah perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain. PT Metro Data Electronics juga terus melakukan inovasi serta mengembangkan produk dan layanan bagi pelanggan. Inovasi dan pengembangan produk yang dilakukan perseroan diantaranya adalah produk dan solusi digital bisnis platform yang mengandalkan DevOps dan Application Programming Interface atau API bagi lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu analisis aktivitas investasi yang berguna bagi investor. Dalam melakukan analisis aktivitas investasi, saya memilih untuk membandingkan jumlah kas dan setara kas perusahaan serta persediaan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Kas dan setara kas kedua perusahaan mengalami fluktuasi. Di tahun 2019, perubahan kas dan setara kas PT Metro Data lebih rendah dibandingkan dengan PT Sentral Mitra Informatika. Akan tetapi, di tahun 2020, kas dan setara kas PT Metro Data melonjak tinggi, sedangkan kas dan setara kas PT Sentral Informatika mengalami penurunan yang sangat drastis yang disebabkan karena meningkatnya pengeluaran kas untuk pembayaran kepada karyawan. Dan di 3 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2021 hingga 2023, kas dan setara kas PT Sentral Informatika menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Metro Data Electronics yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pelunasan hutang dagang kepada pemasok sehubungan dengan pelunasan atas pembelian persediaan untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, persediaan kedua perusahaan juga mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Persediaan PT Metro Data mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan karena keterbatasan persediaan akibat terhentinya kegiatan manufaktur TIK yang sebagian besar berlangsung di Tiongkok sebagai dampak COVID-19. Padahal pada tahun tersebut permintaan akan produk teknologi meningkat. Begitu pula dengan persediaan PT Sentral Mitra pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2021, persediaan PT Metro Data mengalami peningkatan yang tinggi sejalan dengan peningkatan penjualan dan semakin baiknya kondisi pasokan produk dari prinsipal. Berbanding terbalik dengan persediaan PT Sentral Mitra yang mengalami penurunan. Dan pada tahun 2023, persediaan PT Metro Data dan PT Sentral Mitra mengalami peningkatan akibat peningkatan penjualan. Berdasarkan kedua analisis tersebut, saya merekomendasikan investor untuk memilih PT Metro Data Electronics. Meskipun kas dan setara kas perusahaan cenderung mengalami penurunan, kas dan setara kas tersebut digunakan untuk pelunasan atas pembelian persediaan demi mendukung peningkatan pendapatan dan kinerja perusahaan. Analisis yang ketiga yaitu analisis aktivitas pendanaan yang berguna bagi kreditor. Dalam melakukan analisis aktivitas pendanaan, saya memilih menggunakan rasio debt atau debt to equity ratio untuk mengetahui proporsi pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Secara garis besar, debt PT Sentral Mitra Informatika lebih rendah dibandingkan PT Metro Data Electronics. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sentral Mitra lebih banyak menggunakan ekuitas yang dimiliki dibandingkan menggunakan liabilitas untuk membiayai kegiatan operasinya. Sedangkan rasio debt PT Metro Data menunjukkan nilai yang tinggi. Bahkan pada tahun 2023, liabilitas perusahaan lebih tinggi dibandingkan total ekuitas yang dimilikinya. Nilai debt yang lebih tinggi bisa menjadi indikator risiko gagal bayar yang lebih tinggi bagi kreditor. Sehingga dalam hal ini kreditor lebih baik memilih PT Sentral Mitra Informatika. Selanjutnya, analisis yang keempat adalah analisis aktivitas operasi yang berguna bagi investor. Dalam melakukan analisis aktivitas operasi, saya membandingkan jumlah pendapatan dan laba aktivitas operasi perusahaan selama 5 tahun terakhir. Dalam menghasilkan pendapatan, kedua perusahaan cenderung mengalami fluktuasi. Akan tetapi, PT Metro Data Electronics tidak pernah mengalami penurunan pendapatan. Berbanding terbalik dengan PT Sentral Informatika yang mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020 dan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan ketidakstabilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.
Sedangkan berdasarkan pengukuran laba, PT Metro Data memiliki kemampuan menghasilkan laba dari kegiatan operasi yang cukup stabil dan tidak pernah mengalami penurunan. Berbeda dengan PT Sentral Mitra yang mengalami penurunan laba pada tahun 2020 dan tahun 2023. Berdasarkan analisis ini, investor lebih baik memilih PT Metro Data Electronics karena kestabilan pendapatan dan laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini bisa menjadi sinyal yang baik bagi keuntungan investor. Analisis yang kelima yaitu return modal investasi dan analisis profitabilitas yang berguna bagi investor. Dalam mencari return modal investasi, saya menggunakan perhitungan imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. RNOA kedua perusahaan menunjukkan hasil yang sangat berbeda. RNOA PT Sentral Mitra Informatika menunjukkan hasil yang lebih kecil, bahkan pada tahun 2020, 2021, dan 2023 RNOA perusahaan menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sentral Mitra tidak bisa menghasilkan laba dari aset operasinya. Berbanding terbalik dengan PT Metro Data Electronics, RNOA PT Metro Data Electronics menunjukkan hasil yang positif selama 5 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup dari aset operasinya. Hal ini juga menunjukkan efisiensi operasi yang baik dan manajemen aset yang efektif. Sehingga, dalam hal ini saya merekomendasikan investor untuk memilih PT Metro Data Electronics karena lebih baiknya efisiensi operasi dan manajemen aset perusahaan. Dalam menunjukkan profitabilitas perusahaan, saya menghitung net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan perputaran persediaan. Berdasarkan keempat rasio yang sudah saya hitung, semua rasio menunjukkan bahwa PT Metro Data Electronics memiliki rasio yang lebih baik dibandingkan PT Sentral Informatika. NPM PT Metro Data selalu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa menghasilkan laba yang stabil dari pendapatannya. Berbanding terbalik dengan PT Sentral Mitra Informatika yang mengalami fluktuasi dalam menghasilkan laba. Bahkan pada tahun 2020 perusahaan mencatat kerugian. Berdasarkan perhitungan ROA dan ROE juga menunjukkan bahwa PT Metro Data yang lebih baik dalam menghasilkan laba neto menggunakan aset dan ekuitas yang dimilikinya. Berdasarkan rasio perputaran persediaan juga PT Metro Data menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimilikinya. Sehingga berdasarkan analisis ini saya merekomendasikan investor untuk memilih PT Metro Data karena memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik dibandingkan PT Sentral Informatika. Selanjutnya, analisis yang keenam adalah analisis arus kas yang berguna bagi kreditor dan investor. Untuk keperluan investor, saya melakukan analisis arus kas menggunakan rasio pengeluaran modal. Rasio pengeluaran modal yang baik adalah rasio dengan nilai di atas 1. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa PT Metro Data Electronics memiliki kinerja yang lebih baik dalam membiayai pengeluaran modal dari arus kas operasi dalam kurun tahun 2019 hingga tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023, rasio pengeluaran modal perusahaan bernilai negatif karena kurangnya arus kas operasi perusahaan akibat meningkatnya pembayaran beban keuangan perusahaan di tahun 2023. Sedangkan rasio pengeluaran modal PT Sentral Mitra Informatika menunjukkan nilai yang kecil namun cenderung mengalami peningkatan. Dalam hal ini, saya merekomendasikan investor untuk memilih PT Metro Data Electronics karena perusahaan memiliki rata-rata rasio pengeluaran modal yang lebih tinggi meskipun terjadi penurunan di tahun 2023. Sedangkan untuk keperluan kreditor, saya melakukan analisis arus kas menggunakan rasio total hutang. Nilai rasio di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi seluruh kewajibannya menggunakan arus kas operasi. Dalam hal ini, kinerja kedua perusahaan menunjukkan hasil yang kurang baik karena kedua perusahaan memiliki rasio di bawah angka 1. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan grafik, PT Sentral Mitra Informatika memiliki rata-rata nilai rasio yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini, saya merekomendasikan kreditor untuk memilih PT Sentral Mitra Informatika. Ketujuh adalah analisis kredit yang berguna bagi kreditor. Berdasarkan analisis kredit menggunakan current ratio, PT Sentral Mitra memiliki nilai rasio yang lebih baik karena dalam 4 tahun terakhir, current ratio perusahaan berada di atas rasio rata-rata industri yang sebesar 288%. Akan tetapi, current ratio PT Metro Data Electronics menunjukkan nilai yang kurang baik karena selama 5 tahun terakhir, current rasio perusahaan menunjukkan nilai di bawah rasio rata-rata industri yang sebesar 466%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sentral Mitra memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Begitupun dengan analisis kredit menggunakan rasio arus kas. PT Sentral Mitra Informatika memiliki rata-rata nilai rasio yang lebih tinggi dibandingkan PT Metro Data Electronics. Hanya di tahun 2020, rasio menunjukkan PT Metro Data memiliki nilai rasio yang lebih tinggi karena disebabkan oleh tingginya arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sentral Mitra memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya menggunakan arus kas dari aktivitas operasi. Sehingga saya merekomendasikan kreditor untuk memilih PT Sentral Informatika karena memiliki likuiditas yang lebih baik. Selanjutnya, yang ke-8 adalah analisis ekuitas yang berguna bagi investor. Dalam melakukan analisis ekuitas, saya menggunakan rasio price book value atau PBV. PBV PT Sentral Informatika menunjukkan hasil yang tidak stabil selama 5 tahun terakhir. Dan pada tahun 2020, 2022, dan 2023, nilai PBV berada di bawah 1 yang menunjukkan bahwa harga saham perusahaan lebih rendah daripada nilai bukunya. Sedangkan PBV PT Metro Data Electronics menunjukkan hasil yang cukup stabil selama 5 tahun terakhir. Dengan nilai PBV di atas 1 yang menunjukkan bahwa harga saham perusahaan berada di atas nilai buku. Sehingga saya merekomendasikan investor untuk memilih PT Metro Data Electronics karena nilai PBV cukup stabil dapat menjadi sinyal positif bagi investor untuk mendapatkan keuntungan atas pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, analisis yang ke-9 adalah analisis prospektif yang berguna bagi investor. Pada dasarnya, analisis prospektif berguna bagi investor maupun kreditor. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya membuat prospektif laporan laba rugi yang akan berguna bagi investor. Pada PT Sentral Mitra, rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 3,78%. Dan didapat proyeksi laba tahun berjalan perusahaan pada tahun 2024 adalah sebesar 3.650.183.872 rupiah. Sedangkan pada PT Metro Data, rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 12,44%. Dan diperoleh proyeksi laba tahun berjalan perusahaan pada tahun 2024 yaitu 991.503.000.000. Sehingga dalam hal ini saya merekomendasikan investor untuk memilih PT Metro Data karena memiliki proyeksi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki proyeksi laba tahun berjalan yang lebih tinggi pula.
Dari 9 analisis laporan keuangan yang telah saya lakukan pada PT Sentral Mitra Informatika dan PT Metro Data Electronics, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan yang akan lebih dipilih investor yaitu PT Metro Data Electronics, karena PT Metro Data Electronics memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, terutama dalam menghasilkan laba yang nantinya diharapkan akan menjadi keuntungan bagi investor ketika menginvestasikan dananya pada perusahaan ini. Sedangkan perusahaan yang akan lebih dipilih oleh kreditor yaitu PT Sentral Mitra Informatika, karena PT Sentral Mitra Informatika memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah bagi kreditor yang akan memberikan pinjaman atau kredit pada perusahaan ini. Demikian penjelasan saya mengenai analisis keuangan perusahaan sektor teknologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.